Pernahkah kita terbangun di pagi hari, menatap cermin, dan merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai? Kita menyeduh kopi pertama, lalu kopi kedua, mencoba mengejar tenggat waktu pekerjaan di tengah kemacetan kota yang menguras energi. Kita hidup di dunia yang memuja kesibukan. Dunia yang menganggap tidur adalah tanda kelemahan, sebuah waktu yang terbuang sia-sia, atau sekadar tombol jeda yang bisa kita tawar demi produktivitas. Tetapi, bayangkan jika ada sebuah obat ajaib gratis yang bisa memperpanjang umur Anda. Obat yang bisa meningkatkan daya ingat, membuat Anda lebih kreatif, menjaga bentuk tubuh tetap ideal, bahkan melindungi Anda dari kanker dan demensia. Apakah Anda akan bersedia meluangkan waktu untuk mengonsumsinya setiap hari? Menariknya, obat itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mematikan lampu, merebahkan tubuh, dan menutup mata selama 8 jam setiap malam. Namun, disinilah semuanya mulai berubah. Kita justru memperlakukan obat alami ini sebagai musuh kemajuan. Di era modern, kita sering mendengar kalimat metafora seperti, tidur hanya untuk orang-orang yang malas, atau kita bisa tidur sepuasnya nanti saat sudah mati. Ungkapan itu terdengar sangat heroik di media sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sedikit kita tidur, semakin cepat kita mendekati kematian yang sesungguhnya. Ketika kita dengan sengaja memotong waktu tidur, kita sedang melakukan sabotase massal terhadap tubuh kita sendiri. Namun, itu baru permukaannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana otak kita bereaksi ketika kehilangan satu malam saja waktu istirahat yang berkualitas. Mari kita bayangkan otak kita seperti sebuah ruang penyimpanan digital yang canggih. Sepanjang hari, saat kita bekerja, mengobrol, atau belajar hal baru, otak terus menerima fil-fil informasi. Fil-fil ini disimpan di sebuah tempat penampungan sementara bernama hipokampus. Kapasitas tempat ini sangat terbatas. Jika kita terus terjaga tanpa mengosongkannya, tempat ini akan penuh, dan informasi baru tidak akan bisa masuk lagi. Disinilah peran tidur yang sesungguhnya dimulai. Saat kita memasuki fase tidur yang dalam, terjadi proses transfer data yang luar biasa. Otak memindahkan semua memori penting dari tempat penampungan sementara tadi menuju pusat penyimpanan permanen jangka panjang. Proses ini persis seperti menekan tombol simpan pada komputer Anda. Tanpa tidur yang cukup, fil-fil berharga dari pengalaman hidup Anda hari itu akan menguap begitu saja, hilang di udara, tidak pernah tercatat dalam sejarah hidup Anda, tetapi ternyata bukan itu inti masalahnya. Yang jauh lebih menentukan adalah apa yang terjadi pada sistem pembersihan di dalam kepala kita. Ketika kita tertidur lelap, sel-sel otak kita secara ajaib akan menyusut hingga 60%. Mengapa hal ini terjadi? Penyusutan ini memberikan ruang bagi cairan khusus untuk mengalir deras, membersihkan seluruh kotoran dan racun yang menumpuk akibat aktivitas berpikir seharian. Salah satu racun yang dibersihkan adalah protein beracun yang menjadi pemicu utama penyakit Alzheimer. Bayangkan sebuah kantor yang sibuk di Jakarta. Jika petugas kebersihan tidak pernah datang selama berminggu-minggu, sampah akan menumpuk, bau menyengat, dan seluruh sistem kerja akan lumpuh. Itulah yang terjadi pada otak kita saat kita begadang. Kita melarang petugas kebersihan bekerja, lalu kita merasa heran mengapa keesokan harinya kita menjadi mudah lupa, sulit fokus, dan emosional saat menghadapi masalah sepele. Aneh ya, kita seringkali menginvestasikan banyak uang untuk membeli makanan organik, suplemen mahal, atau keanggotaan pusat kebugaran demi hidup sehat. Namun, kita dengan sukarela menghancurkan pilar kesehatan yang paling mendasar demi menonton satu episode video lagi di ponsel kita. Disinilah kebanyakan orang keliru. Banyak yang berpikir bahwa kekurangan tidur di hari kerja bisa dibayar lunas dengan tidur seharian di akhir pekan. Kita berpikir tidur seperti utang uang di bank yang bisa dicicil kapan saja. Sayangnya, biologi tubuh manusia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Otak tidak pernah memiliki sistem akuntansi untuk menyimpan utang tidur. Sekali Anda kehilangan waktu tidur malam ini, kerusakan pada tingkat sel sudah terjadi, dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali sepenuhnya di hari Sabtu atau Minggu. Dampak dari pengabaian ini tidak hanya berhenti di dalam kepala Anda.
Pengaruhnya langsung menjalar ke seluruh tubuh, menyentuh setiap organ, bahkan hingga ke sistem pertahanan terdalam kita. Bayangkan pasukan imun tubuh Anda sebagai tentara pelindung yang siap memburu virus dan bakteri jahat. Hanya dengan mengurangi waktu tidur dari 8 jam menjadi 4 jam dalam satu malam saja, jumlah pasukan imun pelindung Anda akan langsung anjlok hingga 70%, sebuah penurunan yang drastis hanya dalam waktu beberapa jam saja. Tanpa pertahanan yang kuat ini, tubuh kita menjadi rumah yang terbuka lebar bagi berbagai penyakit mematikan, termasuk kanker. Hubungan antara kekurangan tidur dan kanker sekarang sudah begitu kuat hingga Badan Kesehatan Dunia mengklasifikasikan kerja shift malam sebagai salah satu pemicu kanker. Namun, ada satu bagian yang jauh lebih dekat dengan keseharian kita, yaitu hubungan antara tidur dan berat badan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa saat Anda kurang tidur, Anda selalu merasa sangat lapar, terutama ingin memakan makanan yang manis, asin, atau berkarbohidrat tinggi? Itu bukan sekadar masalah lemahnya niat atau kurangnya disiplin diri Anda. Ini adalah masalah ketidakseimbangan hormon. Saat kurang tidur, tubuh Anda menurunkan kadar hormon yang memberitahu bahwa Anda sudah kenyang, dan secara bersamaan menaikkan kadar hormon yang memicu rasa lapar yang hebat. Hasilnya, tubuh Anda mendesak Anda untuk makan lebih banyak, sementara sistem metabolisme Anda justru melambat. Anda makan lebih banyak, tetapi tubuh Anda membakar lebih sedikit kalori. Ini adalah sebuah lingkaran setan yang sempurna untuk merusak kesehatan fisik Anda. Masih ada satu bagian yang jauh lebih penting, yang melibatkan emosi dan hubungan kita dengan sesama manusia. Mengapa kita seringkali merasa sangat sensitif, mudah marah kepada pasangan, atau frustrasi saat menghadapi anak setelah malam yang kurang tidur? Jawabannya ada pada pusat kendali emosi otak kita, struktur kecil berbentuk kacang amandel bernama amigdala. Dalam kondisi tidur yang cukup, bagian otak depan kita bertindak sebagai rem emosional yang bijaksana, yang menenangkan amigdala saat kita menghadapi situasi yang menjengkelkan. Namun, saat kita kurang tidur, komunikasi antara rem bijaksana dan pusat emosi ini terputus total. Amigdala Anda menjadi sangat aktif tanpa kendali. Akibatnya, Anda bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Hal yang biasanya bisa Anda sikapi dengan senyuman, tiba-tiba memicu pertengkaran hebat di rumah atau di tempat kerja. Kita seringkali mengira bahwa masalah hubungan atau kesehatan mental kita bersumber dari faktor luar yang rumit. Padahal, seringkali, akar masalahnya sangat sederhana, kita hanya kurang tidur. Kurang tidur mengubah kita menjadi versi terburuk dari diri kita sendiri, versi yang pemarah, cemas, dan tidak sabar. Mari kita merenung sejenak, melihat sekeliling kita di tengah masyarakat modern. Kita melihat kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari di jalan raya. Kita sering mengira alkohol adalah penyebab utamanya. Namun data menunjukkan, kecelakaan akibat pengemudi yang mengantuk jauh lebih mematikan daripada kecelakaan akibat pengaruh alkohol. Mengapa? Karena ketika seseorang mengemudi di bawah pengaruh alkohol, reaksi mereka melambat. Tetapi ketika seseorang mengalami microsleep, yaitu kondisi di mana otak tertidur selama beberapa detik tanpa disadari, mereka sama sekali tidak merespons. Kendaraan seberat 2 ton melaju tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang menginjak rem. Hanya butuh waktu 2 detik bagi sebuah microsleep untuk mengubah sebuah perjalanan pulang yang biasa menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Mengapa kita membiarkan hal ini terjadi secara massal di dunia modern? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa melihat kerusakan itu secara langsung saat terjadi. Kita merasa baik-baik saja setelah tidur 5 jam, padahal kenyataannya, otak kita telah beradaptasi dengan penurunan fungsi tersebut. Kita tidak lagi menyadari bahwa kita sedang beroperasi dengan kapasitas yang jauh di bawah potensi optimal kita. Kita menganggap rasa lelah yang kronis sebagai sebuah kewajaran baru dalam hidup. Lalu, bagaimana kita bisa memperbaiki ini semua? Bagaimana kita bisa kembali merebut hak alami kita untuk mendapatkan tidur yang berkualitas? Langkah pertamanya, bukan dengan membeli obat tidur kimia yang mahal. Faktanya, obat tidur justru tidak memberikan kualitas tidur yang sesungguhnya. Obat tidur hanya membuat otak Anda pingsan, menghentikan aktivitas otak tanpa memberikan fase pemulihan yang kita butuhkan. Jawaban yang sesungguhnya ada pada perubahan kebiasaan kecil yang konsisten setiap harinya.
aturan terpenting yang harus kita pegang adalah jadwal yang teratur. Bangun dan tidurlah pada jam yang sama setiap hari, termasuk di hari libur. Tubuh manusia digerakkan oleh sebuah jam biologis internal yang sangat menyukai rutinitas. Ketika kita mengubah jadwal tidur kita secara drastis di akhir pekan, kita sedang membuat jam biologis kita mengalami disorientasi, mirip seperti gejala jet lag setelah penerbangan jauh. Hal penting berikutnya adalah mengenai cahaya dan suhu lingkungan tempat kita beristirahat. Otak kita membutuhkan sinyal ke-8 untuk mulai melepaskan hormon melatonin, hormon yang memberitahu tubuh bahwa waktu malam telah tiba. Namun, apa yang kita lakukan menjelang tidur? Kita menyalakan lampu kamar yang terang, lalu menatap layar ponsel yang memancarkan cahaya biru pekat tepat di depan mata kita. Cahaya ini membohongi otak kita, membuat otak mengira matahari masih bersinar terang, dan menunda pelepasan hormon penting tersebut selama berjam-jam. Selain ke-8, tubuh kita juga perlu menurunkan suhu intinya agar bisa tertidur dengan mudah. Itulah mengapa kamar yang sejuk selalu membuat kita lebih cepat terlelap dibandingkan dengan kamar yang panas dan pengap. Menurunkan suhu ruangan atau mandi air hangat sebelum tidur adalah cara alami untuk memberitahu tubuh kita bahwa saatnya untuk menurunkan gigi dan beristirahat. Sekarang, mari kita kumpulkan semua kepingan teka-teki yang telah kita bahas bersama sejak awal. Tidur bukanlah sebuah aktivitas pasif yang tidak berguna. Tidur adalah sebuah proses aktif yang sangat kompleks, sebuah mahakarya biologi yang dirancang untuk menyembuhkan, memperbarui, dan menjaga kehidupan kita. Tidur adalah fondasi utama dari kesehatan kita. Di atas fondasi tidur inilah kita bisa membangun pilar nutrisi yang baik dan olahraga yang teratur. Tanpa tidur yang cukup, olahraga yang keras dan makanan yang sehat tidak akan pernah bisa memberikan hasil yang maksimal. Ketika kita memilih untuk tidur dengan cukup, kita sedang memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran. Kita memilih untuk menjadi pekerja yang lebih cerdas, orang tua yang lebih penyabar, pasangan yang lebih penyayang, dan manusia yang lebih bahagia. Kita tidak perlu lagi merasa bersalah karena memutuskan untuk tidur lebih awal. Justru, itulah keputusan paling produktif yang bisa kita ambil dalam satu hari. Malam ini, ketika ke-8 mulai menyelimuti bumi, dan kesibukan hari ini mulai mereda, mari kita ubah cara pandang kita. Matikan layar ponsel Anda lebih awal. Redupkan lampu kamar Anda. Biarkan suhu tubuh Anda turun perlahan. Berikan ruang bagi tubuh dan otak Anda untuk melakukan keajaiban yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun evolusi manusia. Sebab, pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukanlah sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Tidur yang cukup adalah sebuah kebutuhan biologis mutlak yang tidak bisa ditawar jika kita ingin menjalani hidup dengan potensi terbaik kita. Tidurlah dengan nyenyak. Sambutlah hari esok dengan jiwa,